Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan membahas partai catur yang sangat-sangat spektakuler dari Grandmaster Hikaru Nakamura. Dalam permainan ini terhitung ada 6 kali Nakamura mencoba mengorbankan menterinya chess. Namun alhasil lawannya pun tak berani memakan menterinya. Bagaimana kisah ceritanya? Kita lihat saja, ini dia permainannya. Di sini Nakamura memegang buah hitam dan lawannya Gelfand Boris memegang buah putih. Oke, permainan diawali dengan pion D4, kuda ke F6. Pembukaan seperti ini dinamakan Indian Defense atau pertahanan India. Kemudian pion ke C4, pion G6, kuda C3, gajah G7, pion ke E4, dan dibalas pion ke D6. Kuda ke F3, dan Nakamura rokade pendek. Gajah ke E2, pion E5 mengajak pertukaran pion. Gelfand membiarkan penawaran pion dan terlebih dahulu mengamankan rajanya. Kemudian kuda ke C6 menyerang pion 2 kali dan dibalas pion maju menyerang kuda. Kuda ke E7 menghindari serangan pion. Baik, di sini terlihat kedua pemain sudah mengamankan rajanya chess dan kini memasuki babak strategi di middle game. Gambaran permainan ini ke depannya, Nakamura akan menyerang dari sisi kiri ini, sementara putih akan menyerang dari sisi kanan. Oke, di sini Gelfand kuda ke D2, kuda mundur ke E8 untuk membuka jalan keluar pionnya. Pion maju ke B4, pion maju ke F5 mengajak pertukaran pion. Gelfand mengabaikannya dan memilih pion maju ke C5. Nakamura kuda ke F6 menyerang pion 2 kali. Pion maju ke F3 menambah perlindungan pionnya. Pion maju ke F4 dan kuda ke C4. Pion ke G5, pion ke A4. Lihat, Nakamura berani membongkar pion pertahanan rajanya, sementara putih mencoba mencari celah serangan dari sisi kanan. Oke guys, kita lanjut. Nakamura kuda ke G6 dan dibalas gajah ke A3. Dengan tujuan berikutnya memajukan pion ini dan membuka serangan langsung ke daerah pertahanan hitam. Nakamura membalas benteng ke F7. Perhatikan chess. Disinilah letak kehebatan seorang Grandmaster mengelabui lawannya. Gerakan benteng ini seolah-olah hanya bertujuan untuk menghindari serangan dari gajah hitam ini. Namun sebenarnya, diam-diam Grandmaster Nakamura sedang mempersiapkan serangan halus terhadap pertahanan Gelfand. Kita lihat saja nanti bagaimana benteng ini sangat berperan aktif menyerang Raja Putih. Oke chess, di sini Gelfand melanjutkan serangannya dengan pion maju ke B5 dan menyerang pion D6 ini. Lalu Nakamura pion kali pion, gajah kali pion. Nakamura pion ke H5, pion maju ke A5. Pion ke G4, pion ke B6. Nakamura mengabaikannya dan lebih fokus pion maju ke G4. Dan dari sinilah Gelfand Boris tersadar akan besarnya bahaya ancaman dari pion hitam ini. Lihat, jika di sini putih salah melangkah sedikit saja, maka akan sangat fatal bagi kelangsungan hidup rajanya sendiri. Sebelum kita lanjut chess, mari kita analisis posisi ini. Jika semisalnya di sini putih pion pukul pion, maka jelas hitam pion kali pion. Terlihat jalan Raja Putih diblokir oleh pion ini. Rencana langkah hitam berikutnya adalah mengangkat kuda hitam ini untuk memberi jalur serangan menterinya ke petak H4, lalu menyerang raja di petak H2 dengan ancaman skakmat. Oke, kita kembali ya chess. Masih di posisi ini. Jika semisalnya di sini putih tidak pukul pion,
melainkan pionnya maju ke petak H3, maka inilah yang akan dilakukan oleh hitam. Gajah ini berani pukul pion putih ini, Ces. Lalu jika pion kali gajah, maka menteri akan ke C8, lalu menyerang pion H3. Jika raja mencoba maju ke G2 melindungi pionnya, maka kuda hitam ini akan naik ke H4 ska. Raja pun terpaksa mundur lagi ke G1, lalu menteri kali pion dengan ancaman skakmat di petak H2 ataupun G2. Dan di sini jelas putih tak dapat berbuat banyak lagi ya teman-teman, karena dipastikan 100% hitam akan memenangkan permainan. Oke guys, kita kembali ke langkah aslinya. Yaps, masih di posisi ini. Setelah Nakamura pion maju ke G2, Gelvan menjawab dengan raja ke H1. Kemudian Nakamura gajah ke F8, membuka jalur serangan bentengnya sekaligus mengajak pertukaran gajah. Gelvan menjawab pion ke D6. Nakamura pion kali pion dan gajah mundur ke G1 sekaligus memberi perlindungan pion H2. Nakamura kuda ke H4, benteng ke E1. Nah, coba tebak Ces, apa yang akan dilakukan Nakamura pada langkah ini? Yaps, dengan berani kuda kali pion, pengorbanan kuda. Lalu di sini Gelvan melakukan kesalahan yang sangat fatal, Ces. Jika semisalnya di sini raja hitam pukul kuda ini, maka posisi hitam pun masih aman dan permainan masih berlangsung lama. Tapi di sini sayang sekali Gelvan memilih pion kali pion ini, lalu menyerang menteri putih. Lihat Ces, bisa saja Nakamura memukul pion ini ataupun menukarkan menteri dengan menteri. Namun di sini Nakamura melangkahkan yang lain, Ces. Bisakah kamu menemukan langkah terbaik yang dilakukan Nakamura? Oke teman-teman, saya akan beri waktu 5, 4, 3, 2, 1. Yaps, inilah yang akan dilakukan oleh Nakamura. Kuda kali benteng, rap. Lihat Ces, posisi menteri hitam ini sedang terancam. Namun di sini jelas putih tak dapat memakannya ya Ces, karena misalkan pion ini pukul menteri sekaligus promosi menteri, maka jelas hitam pion ke G2 dan skakmat. Pion ini diproteksi oleh kuda S1 ini, Ces. Oke, kita kembali. Nah, di sini setelah Nakamura kuda kali benteng, Gelvan menjawab menteri kali kuda. Kita lihat langkah Nakamura berikutnya. Lagi-lagi menteri ini masih dalam ancaman pion ya, Ces. Tapi di sini Nakamura mengabaikan menterinya dan memilih pion maju ke G2 ska. Langkah ini memaksa raja pukul pion ini. Kemudian Nakamura benteng ke G7 ska. Dan raja balik lagi ke H1. Lihat Ces, lagi-lagi menteri ini sedang dalam ancaman. Tapi Nakamura lagi-lagi mengabaikannya dan memilih gajah ke H3. Wow, jelas putih pun masih belum bisa menyentuh menterinya ini ya Ces. Karena jika semisalnya pion kali menteri, maka gajah ke G2 dan skakmat. Gajah ini dilindungi oleh benteng ya Ces. Oke, kita kembali. Setelah Nakamura gajah ke H3, Gelvan menjawab gajah ke F1, menyerang balik gajah hitam ini. Kita lihat balasan Nakamura. Yaps, Nakamura menteri ke D3. Lagi-lagi mengorbankan menterinya Ces. Lihat, jika di sini putih gajah kali menteri ini, maka gajah ini akan ke G2 dan lagi-lagi skakmat. Atau jika di sini gajah pukul gajah hitam ini, maka menteri ini kali pion ska. Lalu gajah menutup dan menteri kali gajah skakmat. Oke guys, kita kembali.
Setelah Nakamura menteri ke D3, Galvan menjawab kuda kali pion, sekaligus menyerang menteri dan melindungi pionnya ini. Kita lihat balasan Nakamura. Lagi-lagi Nakamura membiarkan menterinya dan memilih gajah kali gajah. Jika kuda kali menteri, maka gajah ini akan balik lagi ke G2 dan skakmat Ces. Jadi di sini Galvan menjawab menteri kali gajah dan menteri kali kuda. Nah, sampai di posisi ini jelas hitam unggul perwira dan juga unggul posisi ya Ces. Kemudian Galvan benteng ke C1 menyerang menteri, menteri kali kuda, pion promosi menteri, benteng kali menteri, dan benteng kali benteng. Nakamura menteri ke E6, dan sampai di posisi ini Galvan Boris angkat tangan dan menyerah kalah. Nah, begitulah ceritanya Ces, bagaimana Nakamura mencoba mengorbankan menterinya bahkan hingga sampai 6 kali, namun tidak dapat disentuh oleh lawannya. Oke Ces, terima kasih sudah menonton sampai di akhir video ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.